Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome to Aspire Podcast. We learn, grow together. Wah, gimana nih podcast perdana kita kali ini? Sepertinya semangat sekali ya. Alhamdulillah ya. Ada. Oke guys, sebelum kita mulai obrolan santai kali ini, aku pengen dulu nih kenalan dengan kakak-kakak host yang akan menemani kalian di Aspire Podcast kali ini. Dengan saya sendiri, Fardila Putri, mahasiswa agribisnis angkatan 2023. Saya Rahmat Sobirin, mahasiswa agribisnis angkatan 2022. Saya Wela Rifki, mahasiswa agribisnis angkatan 2022. Saya Anissa Pasam, mahasiswa agribisnis angkatan dari 2023. Saya Jazia Aka, mahasiswa agribisnis angkatan 2021. For your information guys, jadi podcast kali ini adalah podcast perdana di mana bertujuan sebagai wadah show the expression mahasiswa Prodi Agribisnis UNU Yogyakarta. Gitu Kak. So guys, sebelum kita mulai obrolan kita lebih jauh lagi, aku pengen tahu dulu nih, kenapa sih kakak-kakak host yang ada di sini tuh lebih memilih agribisnis? Padahal kan banyak sekali jurusan yang mungkin lebih populer, terus lebih banyak peminatnya gitu. Kenapa agribisnis? Siapa duluan nih? Wah, lah ya. Pojok dulu lah. Ya mungkin, halo guys, ya udah kenal kan sama saya, udah kenalan tadi gitu. Nah, mungkin untuk pertanyaan kenapa saya bisa masuk agribisnis, mungkin itu sangat sedikit berat ya bagi saya. Untuk menyampaikan alasan. Kok gini? Ya, Kok jadi pangku loh mas? Ya, mungkin alasan saya kenapa bisa masuk agribisnis mungkin kalau dilihat dari latar belakang pendidikan SMA, mungkin itu berbanding jauh ya dengan apa yang saya ambil di perkuliahan saat ini. Mungkin untuk alasannya itu lebih ke bagaimana itu melihat peluang ya. Peluang agribisnis itu sangat besar di daerah saya, di mana daerah saya itu sangat minim sekali, bahkan tidak ada sekali alumni agribisnis yang memiliki potensi besar gitu untuk merubah pertanian di daerah saya. Mungkin itu salah satu alasan terkuat saya kenapa saya bisa masuk agribisnis gitu. Emang dulu SMA-nya di mana mas? Dulu SMA-nya pesantren. Mas. Jurusannya? Ngeri. Jurusannya dulu? IPA. Masih nyambung ya? Masih nyambung, sebenarnya masih nyambung sih mas. Ya nyambungnya kan beda gitu. Kalau IPA kan fokusnya lebih ke biologi kayak gitu. Oke. Mungkin siapa lagi nih, aku nih? Boleh Aku aja. Kalau dari aku sendiri sih, aku nerusin jurusanku dulu yang pas sekolah di SMK dulu. Karena aku dulu sekolah di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Jambi. Terus ngambil jurusan agribisnis juga. Tapi aku lebih fokus ke agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Makanya di saat aku lihat di UNU Jogja ini ada agribisnis, nah ini pas banget nih, gue bilang. Pas buat lanjutin linearku di dunia agribisnis gitu. Itu aja sih. Gimana kalau dari mbak-mbaknya nih? Coba. Siapa dulu nih? Farah dulu apa Anissa dulu? Aku dulu. Ya, gimana? Kalau aku alasan masuk agribisnis itu kayak lebih santai gitu, karena kan kegiatannya banyak yang di lapangan, terus bisa menghasilkan produk baru. Ya, terus mendapat bisa dipasarkan terus dapat cuan gitu. Si paling cuan rupanya. Kalau dari Farah sendiri gimana? Jadi kalau aku emang dari awal pengen banget ngambil yang yang santai gitu, tapi ternyata ya sama aja sih kayak. Terus di tempatku juga belum banyak gitu loh mbak, yang sekolah agribisnis pertanian itu nggak ada sama sekali. Mungkin aku yang pertama kali ya. Siap, jadi orang yang pertama. Mau jadi perubahan bagi masyarakat. Ya bagus itu. Bagus Oke, mungkin kalau dari teman-teman karena faktor
sekolah, lanjutin sekolah, terus faktor sosial gitu. Kalau dari aku sendiri agak beda ya, Wil ya. Karena jujur aja aku tinggalnya di tengah perkotaan, di mana wilayahnya bukan wilayah pertanian itu sendiri. Jadi kenapa sih kok aku ambil agribisnis? Karena bapakku. Jadi Kok bisa bapak lo? Kok bisa bapak lo? bapakku dulu tuh sekolahnya di perkebunan. Nah, tapi ya nggak dilanjutin. Mungkin rezekinya ya dilanjutin anakku aja gitu ya. Harapanku tuh, wah ini kalau aku ngambil jurusan agribisnis, kalau ada tugas bisa tanya nih sama bapakku. Ternyata beneran loh, kalau ada apa praktek gitu, yang praktek bapakku aku cukup buat laporan aja. Jadi gratis ya. Bapaknya Selain itu, jadi konsultan. iya, selain itu sepupuku juga di agribisnis juga. Jadi ya kita kalau ngobrol ketemu gitu, gimana kamu tugasnya ini nih? Oh aman mbak, aman. Bapak Bapaknya jadi tugas. iya dong. Oke nih, kita udah sering kenal nih sama para host di sini. Terus coba gimana nih rasanya setelah masuk agribisnis? Kan ada anak angkatan 2023, 22, 21. Nah, ini pasti punya apa nih? Setelah kemarin tadi cuma punya pandangan cuan, sosial. Nah, setelah terjun nih ke dunia pendidikan dan agribisnis, gimana pandangan masing-masing kalian? Coba dari siapa ya? Dari Kak Jetsi deh. Coba deh. Mungkin kalau dari aku perspektif tentang kenapa sih milih agribisnis gitu ya. Pertanyaan pertama emang kayak kok bisa ya aku masuk di sini, apa nggak salah jurusan nih, apalagi yang latar belakangku pas SMK itu senangnya yang hitung-hitung aja. Oh, kok masuknya malah ke IPA gitu kan. Kalau agribisnis kan ke IPA. Terus dijalanin ternyata agribisnis tuh nggak cuman bahas tentang tanaman aja nih, nggak cuman tentang pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Ternyata kita juga belajar gimana sih ngelola keuangan bisnis itu sendiri dari hulu ke hilirnya sampai ke pemasaran itu sendiri, sampai resikonya nanti gimana, penanganannya juga gimana. Jadi kayak bersyukur banget aku di sini, apalagi ada mata kuliah yang dimana kita tuh dituntut untuk menginovasi produk. Jadi di sini teman-teman tertantang dan nggak cuman buat saja, kita kan juga dikasih tugas untuk masarin melalui kayak acara yang lalu Agri Expo itu. Dan alhamdulillah produkku di situ sampai tembus ke dihakikan. Jadi di hak cipta gitu. Keren. Itu. Bagus. Nah, dari Kak Jetsi nih, dari apa namanya? Kak Jetsi kan udah jelasin nih segitunya yang selama perjalanan dia masuk 6 semester ya Kak sekarang? Iya. 6 semester. Mau 7 ini. Mau 7, wah. Doain ya. Makin tua aja tuh semester. Aduh, semesternya ada orang. Ya, semesternya. Coba tadi dari yang paling tua nih semesternya. Coba kita dari yang paling muda, parah nih. Coba parah. Gimana nih setelah jalanin 1 tahun masuk di dunia bisnis, apa yang dirasain gitu? Kalau aku aku kan orangnya suka bisnis ya. Ternyata ini agribisnis pas banget buat aku yang suka berbisnis. Siap. Terus kayak aku itu lebih ke anak muda sekarang itu kan tidak apa ya? Gimana? Anak muda sekarang memang Sukanya males-malesan gitu. Iya, terus kayak mageran ya. Anak muda sekarang banyak tidak magerannya. suka Ke lapangan. di agribisnis gitu kan, kayak kenapa sih memilih itu agribisnis itu kayak jadi petani gitu. Dulu juga dibetuin sama temenku soalnya, kenapa sih milih itu gitu, kenapa nggak manajemen, kenapa nggak ini nggak itu gitu. Yeah. Padahal itu kan bidang yang sangat prospek gitu ya, gimana Benar banget sih. dia itu pengembangan perekonomian yang bagus gitu loh. Benar. Kalau dari aku itu segitu sih. Memang relate banget ya kalau selama kita di agribisnis itu pasti bicaranya tentang bisnis dalam sektor pertanian ya, lebih tepatnya kita condongnya ke situ. Nah, tadi kan udah 21, 23. Coba nih dari Mas Wail yang udah jalanin 2 tahun di dunia agribisnis, gimana rasanya? Ya, kalau misalnya untuk rasa sih ya lumayan senang lah ya. Gak hambar kan? Ya enggak. Ya lumayan senang lah. Mungkin ya untuk
pandangan saya tentang agribisnis ya, dulunya ya sebelum saya masuk ke dunia perkuliahan, sebelum ngambil jurusan agribisnis, mungkin yang pertama agribisnis itu hanya mengajari ilmu tentang menanam aja gitu. Oh, Jadi kita hanya menanam, memanen, menanam, memanen, udah itu aja gitu. sebatas itu doang Sebatas dulu. itu doang ya. Karena ya kan saya dari pelosok gitu ya, yang sedikit ya gimana daerahnya itu sangat tidak tidak menjangkau lah untuk jurusan-jurusan kayak gini deh gitu. Hmm. Nah, untuk alasannya dan juga kenapa saya berpandangan seperti itu tentang agribisnis, yang pertama itu ada di peluangnya. Peluangnya mungkin yang pertama itu peluangnya yang besar. Yang kedua masuk terhadap apalah Ke bisnisnya mungkin. bisnis, iya bisa masuk, dan yang bisnis ada lagi yang mungkin jangkauannya yang luas. Oh. Nah, di mana kita tuh diajari tentang bagaimana memahami perubahan musim gitu. Oh, iya benar. Bagaimana memahami tentang ya tanah gitu, faktor tanah gitu kan. Itu kan juga termasuk bagian dari agribisnis kan juga kan. Ya, benar. Dan itu ya hal yang sangat penting dalam dunia agribisnis, karena kalau misalkan kita tidak bisa mengetahui apa ya perubahan musim ataupun sekarang musim apa, bulan depan musim apa, itu kan jadinya kita kan ya mengalami kegagalan dalam menjalani usaha di bidang bisnis tersebut. Oh iya, benar banget. Oke. Keren banget sih pandangan dari Mas Wail nih. Mas Wail bicara tentang agribisnis. Agribisnis itu bahwasanya kita nggak cuma belajar tentang pertanian, nanam, manen gitu doang. Jadi agribisnis itu kita juga belajar tentang alam, kita juga belajar tentang bisnisnya. Jadi di agribisnis itu kita belajar semua sektor yang berfokus pada dunia pertanian, dari mulai hulu yang dibilang Kak Jetsi tadi, dari hulu dan hilirnya. Nah, nih ada satu lagi nih orang yang kita tanya ini. coba nih dari temennya Mbak Bara, Mbak Anissa. Iya, Gimana nih setelah jalanin di dunia agribisnis selama 2 semester gitu? Apa rasanya? Ketemu cuannya nggak? Alhamdulillah kayak kemarin kan expo gitu. Ya. Kayak seneng aja dari ya mungkin susah juga ya bikin produk, harus mikir apa ya yang harus dimodif gitu kan dari makanan itu, tapi ternyata asik juga karena pas udah masuk udah mengikuti itu di expo itu, alhamdulillah kan habis, jadi seneng ya mau Cuannya kerasa karena produknya habis ya. Apa sih kemarin? nastar isi selai rosella. Itu Inovasi harus. itu bikinnya tuh juga dari sore sampai pagi. Paginya langsung Nggak jualan tidur. gitu. Nggak tidur. Enggak, tidur cuma enggak tidur malah itu. Yang penting dapat Yang penting dapat duit Waduh. gitu. Alhamdulillah habis gitu. Apapun Iya. dilakukan yang penting jualan. Yang penting cuan, apapun dilakukan yang penting cuan. Oke. Keren. Berarti Mbak Nisa lebih suka di bisnisnya ya? Iya. Oke. Karena duit lah, siapa yang nggak suka duit ya? Bisnis aja duit, karena bahasnya tentang duit loh. Ya memang dari semua pandangan dari teman-teman, dari Kak Jetsi, Kak Wail, Farah, Anissa, itu memang semuanya benar banget tentang agribisnis. Karena di agribisnis itu kita menjadi apa ya? Sektor yang majemuk. Kita bahas tentang hulu, hilirnya pertanian, dari mulai kita menanam budidaya sampai kita penjualan sampai pemasaran gitu. Kita belajar dari semuanya gitu. Ternyata pandangan dari teman-teman tuh cukup beragam ya. Pasti dari pandangan itu dari teman-teman punya planning ke depannya. Nah, rencana dari siapa dulu nih? Aku mau dengar dari Sobirin dulu deh. Planning ke depan pengen ngapain sih gitu? Planning gue ke depan di agribisnis pengen jadi orang kaya sih. Amin. Enggak. Aku di agribisnis itu planning gue ke depan setelah selesai pendidikan ini, aku pengen terjun ke masyarakat dulu buat masuk ke dunia pertanian yang sesungguhnya gitu. Bagaimana sih keadaan pertanian yang sesungguhnya gitu di sektor bawahnya, sektor masyarakatnya. Ya bertugas jadi apa aja, sebelum jadi orang kaya aku harus susah-susah dulu ya. Ya. Tetap fokusku tetap jadi orang kaya sih. Tetap aku jadi orang kaya, tapi
aku pengen mengedukasi petani-petani yang umurnya lebih tua ataupun yang udah bergerak di pertanian tapi nggak dapat pendidikan yang pendidikan yang memang wajar gitu diterima seorang petani gitu, supaya dia bisa membaca peluang ataupun bisa meningkatkan hasil produksi pertaniannya lagi. Mungkin dari aku itu aja sih. Kalau dari Anissa sendiri gimana nih? Planning ke depan, apakah mau nikah atau lanjut S2? Ya masih jauh banget itu. Oh iya, baru setahun ya. Ini gimana nih? Kan aku sekarang kan ada kesibukan cuci sepatu nih Mbak. Mungkin kalian mau cuci sepatu calling-calling aja. Boleh, yang penting diskonnya ya nanti. Kayak promosi ya. Iya, terus Nah itu kan kalau pengen bikin kayak sabun sendiri gitu daripada beli kan, beli terus, pengen bikin sabun sendiri itu dari ya kayak memanfaatkan hasil pertanian gitulah, kayak misal Yang ramah lingkungan gitu. iya. selain itu bisa ningkatin profit guys. Iya, bener. Itu kan bisa juga dijual lagi kan, dapat Iya, betul. uang bukan dari cuci sepatu aja, tapi bisa dari sabunnya itu. Kalau dari Mas Wail nih, kenapa nih? Kayaknya Cengengesan. dia lebih punya planning yang lebih besar gitu. Pengen jadi kementan. Ya. Benar. Untuk planning ke depan ya apa yang sudah disebutkan Sofian tadi ya. Bener nih. Ya, Menteri Pertanian. Ya. Bener aku nih. Amin. Itu salah satu keinginan terbesar saya untuk ya jadi Kementerian Pertanian. Ya untuk itu ya lebih ke tahapnya dulu lah, mungkin jadi kepala pertanian daerah gitu, untuk yang merubah paradigma masyarakat tentang kondisi pertanian saat ini gitu. Emang mainnya di atas ya, Pak? Ya. Enggak di bawah gitu. Ini orang yang ngambil kebijakan. Dan di bisnis juga ada loh yang namanya manajemen kebijakan agribisnis. Jadi di agribisnis kita nggak bicara tentang pertanian doang, kita nggak bicara tentang bisnis, kita nggak bicara tentang alam, namun kita juga bicara tentang kebijakan. Ya kita mengimplementasikan apa yang kita dapat itu terhadap masyarakat. Oke, benar-benar. Dengan apa ya? Dengan tidak terjun ke lapangan tapi memberikan ilmu gitu terhadap masyarakat. Itu salah satu planning saya ke depan. Bagus sih. Semoga jadi kementerian beneran ya Mas. Amin. Dan saya presidennya. Boleh. Saya jadi prinsesnya aja. Kalau dari Farah sendiri, Kalau aku kan punya latar belakang pebisnis nih, jadi aku pengen lanjutin keluarga aku bisnis gitu. Apalagi kalau sekarang itu kan banyak sekali lapangan pekerjaan yang dibuka hanya untuk anak muda. Padahal kan yang membutuhkan pekerjaan itu kan bukan hanya anak muda ya Mbak. Jadi aku pengen buka lapangan pekerjaan di desaku untuk para orang tua yang tidak memiliki pekerjaan gitu. jadi apa nih? Di bidang apa nih kalau? Bidang apa ya? Banyak sih, ada bukan hanya pertanian, terus bisa apa ya? Aku punya bisnis itu bisa dikembangkan di desaku, itu ada apa ya, abon gitu Mbak, bisa buat itu kan juga hasil dari pertanian, bisa dibantu dengan masyarakat desaku gitu. Oh, jadi UMKM daerah sana ya. Bisa dong PKL di sana gitu. Jauh banget. Gak ada nih yang kepo. Planning ke depan gue ngapain sih gitu. Gak ada yang mau tanya. Aku numpuk banget nih, nikah. Kalau nikah itu emang tujuan ya. Tujuan. Tapi Siap. mungkin setelah lulus ini kan karena aku juga nyambi di organisasi juga ya, di organisasi masyarakat, dan kebetulan bagianku juga sering berhubungan sama masyarakat. Ini ya harus mengimplementasikan ilmuku selama di UNU ini kepada masyarakat, kayak bisa di ini sih program ketahanan pangan itu. Iya Kan bisa nih nanti kita buat acara program sama masyarakat yang ada di sekitar kita, terus bagi ilmu, terus nerapinnya. Setelah itu nggak cuma nerapin aja, kita adain lomba, pengennya sih gitu ya. Adain lomba, jadi ilmuku yang udah dikasih ke masyarakat itu udah sampai segini nih,
ratingnya. Oh, berarti Kak Jetsi lebih ingin mengimplementasikan, mengamalkan lah, mengamalkan. Apalagi Kalau bahasa di Uni itu mengamalkan Ngabdi. ngabdi. Kami ngabdi nih, ngabdi. di situ Maya pengen banget sih, kan namanya ilmu kalau nggak dibagi bakalan hilang gitu ya. Tuh, apalagi program yang ini loh, makan gratis kan itu juga memerlukan bahan pangan yang nambah. Apa sih kok nambah? Jumlahnya akan bertambah. Jelas permintaan di permintaannya- sektor pertanian itu makin bertambah. Nah, makin meningkat. Makanya sektor pertanian ini mungkin harus dikembangin. Wah, harus banget itu sih. Itu peran kita sebagai anak muda banget itu. Supaya kita bisa memajukan dunia pertanian. Apalagi kita yang udah terjun nih di dunia pertanian. Kita harus siap dengan planning yang lebih mantap buat memajukan pertanian. Untuk terciptanya Indonesia emas ya. Jangan sampai terjadinya Indonesia emas. Jangan sampai Cemas loh. Aduh, sorry banget. Wah, udah mau selesai aja nih obrolan santai kita kali ini. Makasih banget buat teman-teman yang udah dengerin dan juga nonton podcast kita kali ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan closing statement dari Kak Oil? Ayo. Dari yang harusnya jadi calon kementan itu harus Ya, ngasih bener statement kayak banget. gitu. Ya, mungkin dari tadi kan kita sudah dengar ya, mulai dari alasan teman-teman masuk agribisnis, tentang paradigma teman-teman tentang para agribisnis, terus tentang planning ke depan. Mungkin dari beberapa pertanyaan-pertanyaan tersebut, mungkin sudah teman-teman masing-masing sudah mempunyai jawaban ya tentang hal itu. Ada yang ingin jadi apa alasannya masuk agribisnis karena ya faktor ya sosial gitu, lingkungan, dan juga ada yang juga ingin yang nerusin dari SMK-nya gitu. Ya, untuk beberapa yang lainnya mungkin dari paradigma teman-teman ya tentang agribisnis ini mungkin ya bermacam-macam, mulai dari tentang ada yang berpikir tentang agribisnis itu ya kayaknya gini nih. Agribisnis saya bisa belajar bisnis, juga bisa belajar pertanian. Jadi menyangkut dua hal gitu. Yaitu yang pertama itu bisa mengembangkan inovasi yang muncul dari hasil pertanian tersebut gitu. Ya untuk ya planning ke depannya mungkin teman-teman sudah punya planning tersendiri, yaitu ada yang mau menikah. Ya, ada yang mau jadi koruptor enggak? Jangan dong. Ya, ada yang mau jadi menteri pertanian, dan juga ada yang ingin melanjutkan bisnis, ya orang tuanya mungkin ada yang ingin jadi Pengusaha muda gitu, yang pikirannya uang gitu. Memang semuanya tentang uang itu realistis banget ya. Tapi bener banget yang kata Mas Wail tadi. Kalau bicara tentang bisnis gak lepas dari uang, ya nggak bisa. Bener banget. Jadi di agribisnis itu tidak menjanjikan bahwa sektor pertanian itu cuma buat kalangan bawah, kalangan pasti di dalam konstruk sosial itu pasti memandang bahwa pekerjaan jadi petani itu pasti nggak bakal jadi orang kaya. Buktinya banyak orang-orang kaya lahir dari pertanian gitu. Jadi kita sebagai anak muda nih, kita harus mengeksiskan bahwa pertanian itu merupakan hal yang keren. Pertanian itu merupakan sektor yang harus kita jaga. Apalagi kita buat menanggapi isu ketahanan pangan global ini. Kita harus berperan penting di dunia pertanian gitu. Banyak di dunia itu belahan negara-negara lain itu yang sedang berusaha di situ. Dan peran kita sebagai mahasiswa nih, kita harus siap pasang badan, siapkan ide, siapkan inovasi supaya kita berhasil di kedepannya untuk menciptakan tadi Indonesia emas dan bukan Indonesia cemas. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, ada informasi dari BMB buat teman-teman yang belum dapat kampus nih, jangan lupa langsung aja daftar di UNU Yogyakarta, linknya ada di bawah sini. Nah, jangan lupa daftarkan prodi pilihan pertama, yaitu prodi agribisnis, karena teman-teman Himbagri akan menunggu kalian. Dan jangan lupa tonton episode selanjutnya yang pastinya lebih seru, lebih mendaging, dan lebih menggigit. Agrisphere Podcast, We Grow together.